anak-anak. Sore, Bu. Sore, Sore. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, sehat, Bu. Bu. Alhamdulillah. Ibu berharap kita semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sebelum kita masuk ke materi pembelajaran kita pada hari ini, Ibu akan mengecek kehadiran kalian satu-satu ya. Halo. Ya, Bu. Oke, saya mulai dari Nadarma. Ya, Bu, hadir. Tidak apa-apa, Ji. Sudah 20 Erni. menit juga lebih. Hadir, Udah Bu. bilang Bapak, enggak masalah. Dianggap nih selesai. Tidak Devi. masalah, Ji, katanya. Hadir, Bu. Agustina. Hadir, Bu. Oke, Bu. Arli. Los. Iya. Oke, waalaikumsalam. Arna. Hadir, Bu. Ya, hadir semua ya. Ya, anak-anakku sekalian, sebelum kita masuk pada materi hari ini, Ibu ingin bertanya dulu. Masih ada yang ingat materi apa yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya? Ada yang masih ingat? Iya, Bu. Iya, coba Nak Arna, materi apa yang kita sudah bahas pada pertemuan minggu lalu? Ya, minggu lalu itu, Bu, tentang pengertian teks cerita fantasi dengan unsur-unsurnya. Ya, betul sekali. Masih ada lagi yang ingat apa itu pengertian dari teks cerita fantasi? Ibu Dharma mungkin ingat. ya, maka Ya, Dharma. cerita fantasi itu, Ibu, adalah cerita yang bersifat imajinatif. Ya, betul sekali. Kalau untuk unsur-unsurnya masih ada yang ingat unsur-unsur pembangun teks cerita fantasi itu apa-apa saja? Nah, Arna mungkin bisa sebutkan unsur-unsur pembangun teks cerita fantasi? Ya, untuk unsur-unsur intrinsiknya yaitu tema, tokoh, penokohan, latar atau alur, sudut pandang dengan gaya bahasa dan amanat. Iya, betul sekali. Jadi alhamdulillah ya, kita masih ingat materi yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Kemudian saya ingin mengingatkan kembali bahwa meskipun kita sekarang ini masih dalam masih dilanda pandemi, tetapi itu kita jangan jadikan alasan untuk bermalas-malasan. Jadi meskipun kita belajar dari rumah, kita tetap harus semangat, jaga patuhi protokol kesehatan, jaga kebersihan lingkungan, dan yang paling penting jaga kesehatan kita. Anak-anakku sekalian, hari ini kita masih masuk pada materi dengan topik yang sama, yaitu masih membahas tentang teks cerita fantasi, tetapi dengan KD yang berbeda. Untuk lebih jelasnya, anak-anakku sekalian silakan perhatikan materi yang akan Ibu sampaikan. Apa malamku? Udah sekali apa kita? Bisa apa? Bisa ya. Wah, apa siang? Lalu kamu siang? Slide-nya sudah muncul? Belum, Bu. Belum. Ya, masih dalam proses. Belum, Bu. Oh, baru. Ya, sudah muncul, Bu. Ya, oke. Anak-anakku sekalian silakan perhatikan materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Yang pertama untuk belum ada ya, berarti masih memproses.
Sudah ada Bu, sudah ada. Sudah Bu. Langsung kami Oke. menilai Bu Nalada. Jadi Langsung kami tanggapi. kalian bisa lihat untuk materi yang akan kita bahas hari ini itu adalah KD 3.4, yaitu menelaah struktur dan kaidah kebahasaan teks narasi, dalam hal ini teks cerita fantasi yang dibaca dan didengar. Untuk indikator pencapaian kompetensinya atau IPK-nya, yang pertama ada 3.4.1 tentang menelaah struktur cerita fantasi, kemudian 3.4.2 menelaah kaidah kebahasaan teks cerita fantasi. Kemudian tujuan dari materi ini atau tujuan dari pembelajaran kita pada kesempatan hari ini itu yang pertama adalah setelah mempelajari materi, kalian diharapkan mampu menelaah struktur teks cerita fantasi, kemudian mampu menelaah kaidah kebahasaan teks cerita fantasi. Jadi pada pertemuan kita kali ini ada dua hal yang harus kalian ketahui atau yang harus kalian pahami. Yang pertama adalah tentang struktur teks cerita fantasi, kemudian yang kedua adalah tentang kaidah kebahasaan teks cerita fantasi. Oke, baiklah, kita langsung masuk pada materi pertama, yaitu tentang struktur teks cerita fantasi. Coba Dharma sebutkan apa-apa saja struktur teks cerita fantasi. Oh, pertama. Oh, berarti melambi. Iya, jam-jam 8 lah. Ya Bu. Ya Bu. Yang pertama adalah orientasi, kedua komplikasi, tiga resolusi, dan yang keempat koda. Iya, jadi struktur teks cerita fantasi itu ada 4 ya. Ada orientasi, ada komplikasi, ada resolusi, dan ada koda. Coba Nak Arli bisa bacakan ciri-ciri bagian dari struktur teks cerita fantasi. Bisa Bu. Ya, ciri-ciri bagian struktur cerita fantasi. Hilang Bu. Orientasi, cirinya pengenalan tokoh, latar, watak tokoh, dan konflik. Berikutnya komplikasi, berisi hubungan sebab akibat sehingga muncul masalah hingga masalah itu memuncak. Berikutnya resolusi, berisi penyelesaian masalah dari konflik yang terjadi. Yang terakhir koda, berisi ending atau akhir cerita yang merupakan penutup dari sebuah teks cerita fantasi. Demikian Bu, terima kasih. Baik sekali. Berikutnya silakan perhatikan hasil analisis struktur dari teks cerita fantasi. Yang pertama itu ada orientasi. Orientasi di sini untuk kutipan ceritanya, Dodi dan Gali sudah berteman sejak SD. Rumah mereka pun berdekatan, sehingga dimanapun ada Dodi, di situ pasti ada Gali. Keduanya pun mempunyai kesukaan yang sama, yaitu menghabiskan waktu bermain game di telepon genggam hingga berjam-jam. Mereka belum berhenti jika baterai belum habis atau ibu mereka marah dan menyuruh berhenti. Jadi di sini untuk bagian orientasinya yang diperkenalkan di sini adalah tokoh. Jadi tokohnya di sini ada Dodi dan ada Gali. Kemudian yang kedua untuk komplikasi untuk kutipan ceritanya. Pagi itu Dodi dan Gali sudah mengatur siasat untuk mendapatkan poin yang tinggi dalam permainan Get Rich berkelompok. Dadu Dodi menunjukkan angka 2 dan karakter Dodi harus masuk ke penjara. Tiba-tiba kamar Gali berubah menjadi penjara dengan Dodi di dalamnya. Tanaman menjalar menutupi jeruji penjara semakin rapat. Dodi berteriak meminta tolong kepada Gali. Gali bingung dengan apa yang harus diperbuat Dodi.
yang harus diperbuat. Dadu masih dimainkan oleh pemain lainnya. Gali berusaha menarik taman yang menjalar itu. Jadi di bagian komplikasi di sini sudah muncul konflik atau masalah. Jadi masalah yang muncul di sini itu kalian bisa lihat bahwa tiba-tiba kamar Gali berubah menjadi penjara dengan Dodi di dalamnya. Kemudian untuk ciri ketiga, struktur ketiga yaitu resolusi. Kutipan ceritanya, kamu harus melanjutkan permainan jika ingin menolong temanmu, kata seorang dari belakang Gali. Gali melihat karakter Atur Pendragon dengan memegang pedang yang berkilau, atau kamu bisa memilih untuk tidak bermain agar kamu tidak masuk ke penjara juga. Dengan kebingungan Gali menatap telepon genggamnya. Kini saatnya ia harus melempar dadu. Ia menatap penjara yang semakin tertutup rapat. Dengan cepat Gali menekan roll dan ia memperoleh kartu detensi. Ia ambil kartu itu dan ditunjukkannya kepada Atur Pendragon. Atur Pendragon menebaskan pedangnya ke penjara. Tiba-tiba tanaman merambat itu hilang. Dodi dan Gali seperti berputar di dalam angin dan mereka kembali ke kamar tidur Gali. Jadi untuk bagian resolusi di sini adalah awal penyelesaian masalah. Jadi masalah yang dihadapi oleh Dodi dan Gali itu di sini mulai diselesaikan. Kemudian bagian struktur terakhir terakhirnya ada kodam. Kutipan ceritanya, kenapa kamu menyelamatkan Kuli? Tanya Dodi sambil memegang kepalanya yang pusing. Karena aku tahu kamu pasti akan menyelamatkanku jika aku terpenjara. Bukankah kita satu tim? Kata Gali sambil menepuk pundak Dodi. Jadi untuk koda di sini adalah penutup dari penutup atau ending dari sebuah cerita. Biasanya di dalam kode ini kita bisa memperoleh amanat yang disisipkan oleh pengarang di dalam cerita itu. Kemudian kita masuk di bagian kedua, kaidah kebahasaan pada teks cerita fantasi. Nah Arman bisa menyebutkan ciri kebahasaan dari teks cerita fantasi ini. Silakan Arman. Nah Arman, bisa? Jelas Bu, dari laptopku Bu. Bisa diperbesar sedikit Bu. Dikasih perbesar sedikit Bu. Ya Bu. Bisa? Iya. Oke, silakan. Bisa disebutkan untuk kaidah kebahasaannya. Kaidah kebahasaan pada cerita fantasi yang pertama menggunakan kata ganti dan nama orang sebagai sudut pandang penceritaan. Yang kedua, penggunaan kata yang menyerap panca indera untuk deskripsi latar. Yang ketiga, menggunakan pilihan kata dengan makna kias dan makna khusus. Yang keempat, menggunakan kata sambung penanda urutan waktu. Yang kelima, penggunaan kata atau ungkapan keterkejutan. Yang keenam, penggunaan dialog atau kalimat langsung dalam cerita. Iya. Jadi untuk kaidah kebahasaan teks cerita fantasi itu ada 6. Untuk contohnya, silakan perhatikan slide ini. Jadi untuk yang pertama itu penggunaan kata ganti dan nama orang sebagai sudut pandang penceritaan. Di teks di struktur tadi tokonya sudah disebutkan di situ, ada Dodi, ada Gali, kemudian ada kata ganti nama orang, kamu, ia, dan mereka. Kemudian yang kedua,
penggunaan kata yang mencera panca indera untuk mendeskripsikan latar. Jadi latar di sini ada latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Untuk latar waktu contohnya, pagi itu Dodi dan Gali sudah mengatur siasat untuk mendapatkan koin. Ini adalah contoh latar waktu yang digunakan di dalam cerita tadi. Kemudian untuk latar suasananya, Gali bingung dengan apa yang harus diperbuat. Jadi suasana di sini Gali merasa bingung karena Dodi pada cerita tadi masuk dalam penjara. Kemudian untuk ciri ketiganya latar tempat, contohnya tiba-tiba kamar Gali berubah menjadi penjara dengan Dodi di dalamnya. Jadi latar tempatnya di sini adalah di dalam kamar. Kemudian ciri yang ketiga menggunakan pilihan kata dengan makna kias atau makna khusus. Jadi contohnya di sini kalian bisa baca. Di sini ada contoh makhluk itu berhidung mancung, dengan hidungnya yang menjulang ia mengendus sekelilingnya. Jadi dalam contoh ini terdapat kata hidung yang menjulang yang bermakna kias dan terdapat kata khusus yaitu mengendus. Mengendus di sini makna umumnya adalah dia makna khusus dan makna umumnya adalah mencium. Kemudian ciri yang keempat menggunakan kata sambung penanda urutan waktu. Contohnya bersamaan dengan itu, tiba-tiba kamar Gali berubah menjadi penjara dengan Dodi di dalamnya. Kemudian yang kelima, penggunaan kata atau ungkapan keterkejutan. Contohnya, tiba-tiba tanaman merambat itu hilang. Dodi dan Gali seperti berputar di dalam angin dan mereka kembali ke kamar tidur Gali. Kemudian yang terakhir, penggunaan dialog atau kalimat langsung dalam cerita. Jadi di dalam teks cerita penggunaan kalimat langsung itu biasanya ditandai dengan penggunaan tanda petik 2. Jadi contohnya di sini, kamu harus melanjutkan permainan jika ingin menolong temanmu, kata seseorang dari belakang Gali. Ya, baiklah anak-anak, untuk lebih jelasnya, kalian bisa buka buku paketnya kalian di halaman 60 sampai halaman 70. Jadi di situ ada materi tentang teks cerita fantasi. Kemudian untuk melihat sejauh mana pemahaman kalian tentang struktur dan kaidah kebahasaan teks cerita fantasi ini, Ibu akan membagikan LKPD melalui WA group. Jadi karena kalian belajarnya di rumah, jadi kalian mengerjakan soal yang ada di LKPD itu secara mandiri ya. Nanti buka WA grupnya kalian, kemudian lihat LKPD yang akan Ibu bagikan. Iya, Bu. Iya, Bu.
LKPD-nya sudah bisa dilihat? Sudah Bu, sudah. Sudah Bu, sudah masuk. Jadi silakan perhatikan petunjuk soal yang ada di dalam LKPD itu. Kemudian kalau ada yang kurang dimengerti, bisa kalian tanyakan melalui grup. Jadi Ibu kasih waktu kalian untuk mengerjakan soal-soal yang ada di dalam LKPD itu. Ini pendekan pro lamanya. Ada yang sudah selesai? Sedikit lagi, Bu. Masih sementara, Bu. Ya, jadi kalau ada yang kurang dipahami, silakan tanyakan. Apa nih? Apa deh? Mangkal kemudian bayar. Mungkin ada yang sudah selesai? Sudah Bu. Sudah, Bu. Ya, yang sudah selesai mungkin bisa mempresentasikan hasil untuk jawaban dari soal yang ada di LKPD-nya. Sudah tampil, Bu? Sudah Bu. Lagi Sudah tampil. sementara, Bu. Lagi Sudah. Sudah? Ya. Nah, untuk kutipannya, Bu. Nah, ini yang pertama, struktur teksnya itu yang pertama itu orientasi. Kalimatnya itu dari Anika menemukan 3 kotak berwarna ungu, biru, dan kuning di kamar ibunya. Sampai dengan kesepakatan ketiga sahabat itu berkumpul di rumah Anika. Nah, yang bagian kedua yaitu komplikasi. Itu dimulai dari Minggu pukul 6, mereka semua masuk ke kamar Anika yang serba biru. Sampai dengan tetapi mereka berdua tidak kuat mengangkat tas besar itu. Yang ketiga, resolusi. Waktu kita tinggal 15 menit lagi. Kita harus segera pergi. Sampai dengan kita tidak gagal dan kita tidak sia-sia. Kita telah berhasil menolong dan menyelamatkan diri kita sendiri. Nah, yang terakhir yaitu koda. Untuk apa setumpuk berlian, tapi riwayat kita tamat.
dan sampai dengan ketiga sahabat itu saling merangkul. Nah, itu Bu untuk struktur teks cerita fantasi. Iya. Untuk kaidah kebahasaannya, ada yang sudah selesai? Ada yang bisa mempresentasikan hasil telaahnya tentang kaidah kebahasaan berdasarkan teks yang ada di dalam LKPD-nya? Atau kalau tidak bisa dipresentasikan, mungkin bisa, kalau tidak bisa ditampilkan, mungkin bisa dibacakan saja. Iya Bu, nggak bisa ditampilkan. Ya, kalau begitu silakan dibacakan saja Ibu Nadarma. Sudah tampil Bu. Ada Pak Arman Bu. Oh tapi itu Arman. Arman sudah tampil. Teman Arman sudah Ya, silahkan teman Arman. Dia sudah tampil. Nah, Arman silakan dibacakan hasil telaahnya. Nah, Arman. Iya Bu. Ya, terima kasih. Saya akan mempresentasikan jawaban saya. Kaidah kebahasaan. Yang pertama, penggunaan kata yang mencerap panca indera untuk deskripsi latar, tempat, waktu, dan suasana. Kutipan dalam teks. Yang pertama, di negeri kami. Itu menunjukkan latar, tempat. Terus yang kedua, tinggal 15 menit lagi. Itu menunjukkan latar, waktu. Terus yang kedua, penggunaan ungkapan dan majas. Kutipan dalam teks, saya ingin mencoba melintasi dimensi yang indah itu, Bu. Terus yang ketiga, penggunaan kata ganti nama orang sebagai sudut pandang penceritaan. Kutipan dalam teks, mereka, dia, jika, Anika, Candi, dan Tamika. Terus yang keempat, kata sambung penanda urutan waktu. Kutipan dalam teks yang pertama, kemudian, dan lalu. Terus yang kelima, penggunaan kata atau ungkapan keterkejutan. Kutipan dalam teks, dan tiba-tiba, boom, mereka terlempar kembali ke atas tempat tidur Anika. Yang keenam, yang terakhir, penggunaan dialog atau kalimat langsung dalam cerita. Kutipan dalam teks, saya ingin mencoba petualangan indah itu, Bu. Saya punya sahabat yang menyukai warna itu. Anika meyakinkan ibunya. Terus yang kedua, ayo kita ambil sesuai warna. Anika menjelaskan. Terima kasih, Bu. Iya. Ya, bagaimana yang lain? Ada tanggapan lain? Sama Bu. Nggak ada Bu, sama. Berikan aplaus dulu untuk teman kalian yang sudah berani untuk mempresentasikan jawabannya. Iya, jadi sebelum kita menutup pertemuan kita pada kesempatan kali ini, Ibu ingin salah satu dari kalian menyimpulkan apa yang sudah kita pelajari pada pertemuan kali ini. Siapa yang bisa menyimpulkan? Ada yang bisa menyimpulkan?
kira-kira apa yang sudah kita pelajari pada pertemuan kali ini, pertemuan hari ini. Ibu Rati mungkin bisa menyimpulkan. Saya, Bu. Iya, silakan Ibu Arna. Ya, Bu. Silakan Arna. Ya, untuk pertemuan kita hari ini, Bu, yaitu teks cerita fantasi yang saya ketahui hari ini yaitu tentang struktur cerita fantasi itu ada 4. Yang pertama orientasi, yang kedua komplikasi, yang ketiga resolusi, dan yang keempat koda atau ending. Itu, Bu, yang bisa saya tangkap. Ya, betul sekali ya. Jadi yang dapat kita simpulkan untuk pertemuan kita hari ini itu adalah untuk struktur teks cerita fantasi itu terdiri dari 4. Yang pertama ada orientasi, kemudian ada komplikasi, kemudian ada resolusi, dan ada koda. Kemudian untuk kaidah kebahasaannya, untuk teks cerita fantasi itu kaidah kebahasaannya ada 6. Yang pertama, penggunaan kata yang mencerah panca indera, kemudian penggunaan ungkapan atau majas, kemudian penggunaan kata ganti dan nama orang sebagai sudut pandang penceritaan, kemudian penggunaan kata sambung penanda urutan waktu, kemudian penggunaan kata atau ungkapan keterkejutan, dan yang terakhir itu adalah penggunaan dialog atau kalimat langsung dalam cerita. Jadi untuk hasil telaahnya di LKPD itu kalian bisa kirim ke Ibu ya hasilnya supaya Ibu kasih nilai. Ya, Bu. Ya, Bu. Nah, jadi sebelum Ibu menutup pertemuan kali ini, pertemuan kita pada hari ini, Ibu ingin menyampaikan materi yang akan kita pelajari pada pertemuan berikutnya. Jadi materi yang kita pelajari pada pertemuan berikutnya itu masih dengan topik yang sama, yaitu masih tentang teks cerita fantasi, tetapi dengan KD yang berbeda, yaitu kita masuk pada KD 4.4 tentang menulis teks cerita fantasi. Ya, jadi pertemuan kita hari ini sampai di sini. Sebelum kita menutup pertemuan kita, mungkin salah satu dari kalian bisa memimpin doa. Jadi jangan lagi ketua kelas yang memimpin doa, yang lain lagi. Ibu Devi, silakan pimpin doa sebelum kita tutup pertemuan kita hari ini. Ibu Devi, mungkin jaringannya bermasalah. Mungkin Ibu Devi bisa doa. Ya, Bu, terima kasih. Sebelum kita menutup pelajaran kita, mari kita berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Kita berdoa. Doa selesai. Ya. Demikianlah pertemuan kita pada hari ini. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.